kisah seorang nabi. Nabi siapa? Nabi Amos. Nabi Amos. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak akan membacakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelajaran ini, yaitu tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran hari ini bisa rampung dalam pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengungkapkan iman kepada Allah lewat doa menurut pewartaan para nabi, yaitu Nabi Amos. Yang kedua, melalui informasi, melalui refleksi, supaya nanti kita, khususnya kalian, supaya peka dan berani mengungkapkan tentang kebenaran yang akan nanti kita dengarkan melalui cerita kitab suci. Yang berikutnya itu untuk menceritakan secara singkat kisah Nabi Amos, nanti yang akan diceritakan dalam teks kitab suci atau kutipan kitab suci bab 4 ayat 1 sampai 5 dan bab 5 ayat 1 sampai 15. Kemudian yang berikutnya supaya kita memperoleh peneguhan dari Allah untuk mengungkapkan karya keselamatan Allah dalam kisah Nabi Amos. Baik, sekarang kita perhatikan dulu. Di buku pelajaran hari ini ada ditampilkan 4 buah gambar. Gambar ini menampilkan cerita tentang kisah kehidupan manusia yang terjadi dalam kehidupan manusia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ini terjadi, mungkin di tempat kita tidak terjadi, tetapi di tempat lain ini betul terjadi. Jose, gambar pertama, apa yang kamu lihat Jose? Kantor KPK. Kantor KPK. Mengapa ditampilkan di situ gambar kantor KPK? Apa hubungannya dengan Nabi Amos ya? Cerita Nabi Amos? Ya, nanti kita akan lihat. Yang jelas kita akan berpikir, kenapa ada kantor KPK? Siapa yang tahu apa kepanjangan KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Kata apanya di situ yang mengandung nilai jelek? Kata korupsinya itu. Dua hidup manusia. Lalu nanti kita akan melihat hal-hal yang dilakukan oleh manusia-manusia dalam gambar tersebut. Apa hubungannya dengan kutipan kitab suci Nabi Amos sore hari ini? Kenapa gambar-gambar itu ditampilkan? Terutama yang berhubungan dengan korupsi. Nah, baik, sekarang kita lanjut saja. Kita langsung masuk ke pembahasan kitab suci. Bawalah korban sembelihmu pada waktu pagi dan Baik, ada yang mau melanjutkan ayat berikutnya? Siapa? April, silakan lanjutkan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi hukum dan yang melepaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Ratika dan bintang berlantik. Bacaan kitab suci yang kita dengarkan semuanya bercerita tentang Nabi siapa? Pasti kamu sudah mengerti apa yang terdapat tadi di dalam ayat-ayatnya. Untuk lebih mendalami tentang makna yang tersimpan di dalam ayat-ayat kitab suci ini tadi, maka selanjutnya kita akan coba menjawabnya melalui kelompok diskusi. Siap? Siap. Ada diskusi? Ada. Berani mengemukakan ide nanti? Berani. Berani membacakan hasil pleno? Berani. Baik, sekarang kita coba. Ini yang 5 orang ini 1, 2, 3, 4, 5 bikin 1 kelompok. Ini berlima juga bikin 1 kelompok. Ya, sudah tahu nomornya nomor berapa? Halamannya. Ya.
Silakan dicari. Silakan dicari. Di halaman berapa? Soalnya Di halaman 84. Di situ ada pertanyaan untuk memandu kalian berdiskusi. Silakan diatur pembicaraannya. Silakan. Jawabannya karena dibebaskan orang. Iya, nomor 5. Masih ada yang nomor lain? Nomor 1 sudah dijawab. Coba lihat. Baik. Hasil diskusi akan dibacakan masing-masing kelompok. Jika ada yang kurang jelas, boleh menanyakan kepada kelompok yang membacakan hasil diskusinya. Mengerti? Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan maju, bacakan hasil diskusinya. Saya yang dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil debat kelompok kami. Siapakah Nabi Amos? Nabi Amos adalah salah satu rakyat bangsa Israel yang berasal dari Tekoa. Dia seorang peternak domba. 2. Bagaimana situasi kehidupan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Amos dalam kitab Amos 24 ayat 1-5? Rakyat diperas dan diinjak oleh orang-orang yang berkuasa. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kelompok 2. Kita dengarkan hasil diskusi kelompok 2. Saya yang akan mewakili kelompok 2. Siapakah Nabi Amos? Amos adalah seorang peternak domba dari daerah Tekoa, daerah pedalaman Yahuda yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketidakadilan yang terjadi. 2. Bagaimana situasi kehidupan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Nabi Amos bab 4 ayat 1-5. Rakyat Israel diperas dan diinjak oleh penguasa. Ya, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Sebagai rangkuman dari hasil diskusi kita ini tadi, yaitu para pemimpin bangsa Israel itu digambarkan seperti lembu-lembu basah yang gemuk, tetapi suka memeras orang dan menginjak orang miskin. Nah, itulah kejahatan yang terjadi pada zaman Nabi Amos. Makanya Nabi Amos tampil. Para pemimpin memberikan persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Maksudnya, para pemimpin ini mempersembahkan sesuatu, memberikan kepada penguasa, supaya seolah-olah mereka itu orang baik. Padahal apa yang dia berikan itu diambil dari hasil keringat orang miskin. Jahat nggak itu? Jahat. Ya, itulah kejahatan yang dilakukan. Ya, kejahatan yang dilakukan oleh orang pada zaman Nabi Amos. Ya, para pemimpin sering melakukan kejahatan. Rakyat mengalami kemiskinan karena diperas, diinjak-injak oleh para pemimpin bangsanya. Mereka dikelabui. Tahu dikelabui? Dibohongi, didustai. Nah, katanya ini untuk ini ya, kalian lalu bantu ya. Tapi setelah mereka kumpulkan, ternyata mereka dikelabui itu, alasannya itu adalah alasan palsu. Itu namanya orang berbohong. Berbohong tapi untuk kepentingan diri sendiri. Ada kalian yang seperti itu enggak? Ada yang suka memeras teman? Tidak ada. Hari ini kita dinasihati oleh Nabi Amos. Tidak boleh seperti. Lalu Tuhan tidak tega melihat rakyat yang diperas dan diinjak-injak. Tuhan akan mengangkat para orang jahat itu seperti kail ikan, sehingga yang tersisa tinggal sedikit.
Bangsa Israel mencari Tuhan agar tetap hidup, serta para pemimpin agar berbuat adil. Agar para pemimpin, masyarakat, serta umat Kristiani memperhatikan kaum lemah dan miskin, tidak memeras dan tidak menginjak-injak lagi, maka pada waktu itu dikirimlah Nabi Amos untuk mempertobatkan mereka. Coba kalian baca kembali di ayat 14. Siapa yang berani membacakannya? Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Siapa yang mau hidup? Angkat tangan. Baik. Silakan. Terima kasih. Kan firman Tuhan ini, kalau kita mau hidup harus mencari yang baik. Ternyata kalau hal-hal yang jahat itu bisa menyebabkan kita celaka. Seperti dalam gambar tadi, ada seorang pejabat yang tangannya diikat ke belakang, dia pakai jas. Ya, dia melakukan hal yang jahat. Nah, makanya dia mengalami sesuatu yang ujung-ujungnya juga membuat dia menderita. Nah, itu kira-kira yang dimaksud jangan mencari yang jahat, carilah yang baik. Ya. Hari ini kita sudah dinasihati oleh siapa? Nabi Amos. Ya, luar biasa nasihatnya. Semoga nanti kita menjadi para pelajar yang kedepannya jangan seperti lembu basah itu tadi, istilah yang dipakai oleh Nabi Amos. Ya, niat dalam hatimu, ya, buatlah niat dalam hatimu. Ini tugas, nanti tuliskan di buku tugasmu. Niat yang ingin kamu lakukan sesuai dengan anjuran Nabi Amos. Andai buat niatnya, niat itu kan sesuatu yang ada dalam hati kita. Oh, saya ingin melakukan ini. Saya sudah mendengarkan nasihat siapa? Nabi Amos. Nasihat Nabi Amos tadi. Ngerti Gabriel? Untuk membuat niat, tuliskan nanti ya. Nah, nanti Bapak periksa. Bapak cek nanti. Tuliskan niatnya. Kalau sudah tidak ada lagi sesuatu yang mau ditanyakan dan pelajaran ini bagi kalian sudah cukup jelas, maka kita akhiri pertemuan kita kali ini. Untuk itu, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat, Selamat sore. Untuk peneguhan hari ini Bapak akan bacakan. Amos adalah seorang peternak domba. Ia berasal dari daerah Tekoa, pedalaman Yehuda. Ia seorang nabi yang sederhana. Nah, jadi itu latar belakangnya. Ya. Para pemimpin bangsa digambarkan seperti lembu basah yang gemuk, suka memeras orang lemah, menginjak orang miskin. Nah, lalu Tuhan mengangkat orang-orang yang jahat itu seperti kail ikan. Tahu kail? Pancing. Ya, nanti dipancing, lalu lengket. Bahkan kadang kalau ikan itu kan, kalau dia makan kail itu sampai kena ketelan.
diangkat ya pasti melekat. Mati atau hidup nanti? Orang kena pancing. Ya. Kalau orang sudah kena pancing karena kejahatannya, ya. Mati. Celaka. Baik. Sekedar untuk memperdalam kembali pertanyaan dari hasil diskusi tadi, Bapak masih mau coba bertanya. Yang pertama, mengapa ada ketidakadilan dalam masyarakat Israel pada zaman Nabi Amos? Karena adanya pemerasan. Nah, para orang miskin diinjak-injak. Tahu diinjak-injak? Direndahkan. Sakit tak orang kena injak? Nah, ternyata orang miskin itu sakit kalau diinjak-injak. Tetapi selalu ada yang bisa membela, yaitu Tuhan Allah sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Amos agar orang Israel bertobat dari tindakannya yang tidak adil? Apa yang dilakukan Nabi Amos? Mengajak bangsa-bangsa Israel bertobat. Caranya bagaimana? Dengan bekerja keras. Caranya yaitu dia dengan menyampaikan firman Tuhan. Dia membacakan firman Tuhan itu kepada bangsanya. Jadi begitu caranya. Jadi dia tidak seperti polisi langsung tangkap semua orang-orang itu kan? Tidak. Tapi cara Nabi seperti itu dia bekerjanya. Cara Nabi adalah mewartakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berisi nasihat-nasihat dan ajakan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Baik.